kita tahu bahwa hunian yang layak itu merupakan hak dasar bagi kita semua, tidak terkecuali OAP atau non-OAP. Hunian yang layak itu wajib menjadi hak setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika. Dan di sini juga Pemda melalui Dinas Perumahan hadir untuk memenuhi kewajiban pemerintah. Artinya kewajiban negara untuk menyediakan rumah yang layak, termasuk fasilitas yang layak untuk setiap anggota masyarakat. Jadi kami berkomitmen untuk terus berusaha memaksimalkan apa yang sudah ada demi kesejahteraan masyarakat Mimika. Halo Sobat Mimika, kembali lagi dalam sesi podcast Mimika Center bersama saya Pernus Tarasen. Bicara tentang menata ruang hidup hunian layak dan kepastian hukum lahan adalah sebuah isu yang menjadi fenomenal di Kabupaten Mimika. Namun beriringan dengan itu ada percepatan pembangunan yang luar biasa yang tidak lepas dari pergerakan dinas-dinas terkait di pemerintahan kita. Dinas yang cukup mengambil peran dalam semua pergerakan pembangunan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan. Hari ini hadir bersama kami di podcast Mimika Center Kepala Dinas Ibu Abrianti Nuhuyanan. Halo Bu. Halo. Selamat pagi. Selamat apa pagi. kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Salah satu kadis yang senyumnya paling dikenal oleh Kabupaten Mimika. Terima kasih. Aslinya memang suka senyum. Enggak. Terbawa suasana saja kalau. Oke, baik. Bu, kalau lihat wajah itu kita pikir bukan orang Papua. Tapi kalau dengar Ibu cerita, kenapa bisa logatnya terlalu Papua sekali? Itu gimana ceritanya, Bu? Iya, baik. Sebenarnya, pertama dulu. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih karena diundang di podcast ini. Kalau bicara mengenai wajah dan logat saya, mungkin orang berpendapat saya ini dari luar gitu ya. Memang benar, mama saya orang Jawa, bapak saya orang Maluku Tenggara, tepatnya Kei. Tapi saya lahir dan besar di Papua. Oke. Ya, saya lahir di Paniai, di Enarotali. Oke. Kemudian besar di Jayapura dan bekerja di Timika. Gitu. Ceritanya Ibu juga sudah keliling-keliling sekolah sampai ke Papua Barat. Iya, ke Papua Barat. Dulu masih Irian Jaya ya. Oke. Ya, di Manokwari. Artinya setiap wilayah tanah Papua ini Ibu sudah pernah pergi ke sana. Kalau sudah pernah pergi, hampir rata-rata semua sudah. Luar biasa. Ya. Itulah alasan kenapa logatnya begitu Papua sekali. Iya. Jadi pulang kampung ke Jayapura. Oke, Bu. Siap. Setiap kali kita berdiskusi dengan teman-teman staf di kantor Ibu, katanya Ibu tuh energik sekali. Apa sih ritual pagi-paginya? Ritual pagi, paling pagi saya bangun, setelah bangun ya minum jamu. Oke. Jamunya itu ya cuma kunyit, jahe, kemudian serai, jeruk sedikit dengan madu. Itu pagi itu. Dan itu rutin? Ya, rutin. Itu rutin. Hampir setiap pagi. Kalau tidak minum itu rasanya kurang jos gitu. Luar biasa. Dan itu ke bawah semangatnya sampai selesai waktu kerja? Ya, memang karena suasana kantor juga saya teman-teman di kantor juga energik semua, jadi terbawa juga. Oke. Baik. Berarti memang aura ini harus menjadi template untuk semua kantor, bahwa bukan cuma kadisnya yang semangat, timnya juga harus semangat. Siap, betul. Oke. Hobi saya, hobi ini kan kebiasaan ya. Yeah. Kebiasaan ini hobi saya ini makan
makan kuliner di mana yang orang bilang enak, pasti saya datangi. Tentunya yang halal ya, karena saya Muslim. Begitu. Penonton sekalian kita tanya tempatnya. Kadis, Ya. kalau bicara tentang makan, tentang berburu kuliner, punya rekomendasi ke tidak? Siapa tahu itu penonton ada juga yang mau intip ke sana. Oh, kalau kuliner saya harus menyebutkan tempat ini. Boleh dong. Oh, gitu. Siapa tahu itu juga masuk di episode berikut Mimika Center. Siap-siap. Kalau kuliner saya sangat suka dengan papeda. Oke. Papeda, terus kemudian makanan rebus-rebusan. Di mana ada papeda yang orang bilang suka, enak, saya akan makan di situ. Teman-teman, kalau mau tetap energik, semangat, dan tentunya cantik seperti Bu Kadis. Papeda, salah satunya. Luar biasa. Bu Kadis sebelum menjabat sebagai kepala dinas, definitif di dinas ini, mungkin bisa cerita sedikit pengalaman bertugas, baik di pemerintahan sini atau mungkin dari tempat yang lain, boleh, sehingga kita bisa dapat feel bagaimana Ibu memberikan kontribusi dan pengabdian kepada tanah Papua. Siap. Baik, saya memulai karir saya di Dinas Kehutanan. Di Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika di tahun 2000. Oke. Jadi setelah saya selesai kuliah di Manokwari tahun 2000 bulan Oktober, saya langsung ikut orang tua saya ke Timika. Kebetulan bapak saya sudah bertugas duluan di Timika, di dinas, pertama bekerja di dinas kehutanan. Pada saat itu saya masih honor. Ini kepala dinasnya Pak Martin Samori. Samber. Oh, Pak Dulu Pak Samber, ya. Oke. Ya, dari Ya. Pak Samber kemudian baru Pak Samori. Samori ya. Ya. Pak tahun 2006 baru saya jadi pegawai negeri. Sampai dengan tahun 2017 di Dinas Kehutanan. Kemudian karena kewenangan Dinas Kehutanan ditarik ke provinsi, saya pindah di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Oke. Ya. Kemudian tahun 2020 saya jadi sekretaris di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, dan tahun 2023 saya pindah ke Kominfo. Kominfo. Setelah di Kominfo, kemarin di 2025 bulan Juli dipercayakan sebagai PLT di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Setelah itu 19 Desember 2025 di tahun yang sama jadi definitif Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Luar biasa, luar Siap. biasa, luar Terima biasa. kasih. Bu Kadis, ini ada banyak teman-teman yang honorer. Ada CPNS, ada P3 di sana. Gimana Bu Kadis boleh kasih semangat ke mereka dari seorang honorer bisa jadi kepala dinas? Silakan. Siap. Saya pikir ini semua kita harus menjalani proses. Apapun itu, selain takdir, proses itu perlu kita jalani. Artinya kita cintai pekerjaan. Semua ini pasti ada manfaatnya. Begitu. Dan ada pelatihan-pelatihan atau diklat atau hal-hal yang harus diikuti begitu ya? Ya, betul. Diklat penjenjangan itu kan penting ya. Oke. Diklat juga menambah wawasan kita, menambah keahlian kita sehingga kita bisa ditempatkan di mana saja. Dipindah-pindahkan PNS, apa sih yang paling harus disiapkan? Mental. Oh, Ya. kenapa bisa? Mental karena kita harus siap dengan kondisi yang baru. Oke, kalau pindah ke instansi lain, kemudian posisi kita tetap atau naik, mungkin itu tidak terlalu tidak terlalu bermasalah. Yeah. Tapi ketika kita dalam posisi misalnya eselon 3, kemudian turun jadi staff, atau eselon 3 turun jadi eselon 4, ini kan secara fisiologis kita harus menyesuaikan dengan teman-teman yang baru, dengan kondisi yang baru. Saya pikir itu yang perlu tapi tetap semangat karena setiap kita berusaha pasti ada jalan keluarnya. Amin, 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 amin. Ini berarti yang mau saya highlight itu adalah bahwa
proses tidak membohongi hasil. Siap, betul. Luar biasa. Jadi sesuatu itu tidak instan, harus ada proses. Dan kalau kita ada di birokrasi, kita harus ada punya tahapan-tahapan, belajar terus, dan akhirnya bisa sampai. Iya, betul. Pernah non job ya? Pernah 2 kali. Okay. Tapi tetap semangat. Harus semangat. Dan alhamdulillah puji Tuhan sekarang dipercaya menjadi kepala dinas untuk dinas yang paling strategis. Iya, harus semangat dan memang punya circle yang membangun. Oke. Ya, itu. Baik. Dan itu dimulai dari kepalanya. Ya, kepala sudah bersemangat, kepala kasih energi, di bawahnya akan ikut. Siap. Baik. Bu Kadis, kita masuk sesi 2. Bu Kadis bertugas di dinas ini dengan TPA, apa saja yang dilakukan? Baik, sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Mimika nomor 67 tahun 2017, maka Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau kita singkat biasanya Dinas Perkimtan. Dinas Perkimtan, oke. Okay. Ya. Dinas Perkimtan ini membawahi 4 bidang. Yang pertama adalah bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Okay. Kemudian yang kedua bidang PSU dan pemakaman. Okay. Yang ketiga bidang pertamanan dan ketenaga listrikan. Okay. Dan yang terakhir bidang pertanahan. Okay. Nah, tentunya masing-masing bidang ini secara garis besar mempunyai tugas pokok fungsi masing-masing. Namun secara keseluruhan kami bertugas menyediakan hunian, fasilitas hunian yang layak untuk masyarakat, kemudian memastikan ketersediaan pemakaman yang layak, dan memfasilitasi pengadaan tanah maupun memfasilitasi konflik-konflik masalah pertanahan yang berhubungan dengan aset Pemda, khususnya di tanah. Gitu. Kita mulai cerita dulu tentang perumahan. Siap. Di masyarakat saat ini sedang beredar tentang ketidakmerataannya pembangunan rumah. Apa sih isunya? Iya, benar. Jadi terkait dengan pemerataan rumah ini sesuai dengan mekanisme kami harus melalui musrembang. Oke. Jadi bottom up dari teman-teman di distrik yang mengusulkan. Oke. Kemudian akan kami saring di musrembang dan tentunya memang disesuaikan juga dengan ketersediaan anggaran. Jadi kalau mau dilihat backlog atau kebutuhan rumah kita ini banyak. Sekitar kalau saya tidak salah itu 35.000 rumah. Yang harus dibangun di 18 distrik. Yeah. Nah, ini pelan-pelan kita mulai menata ini. 38.000. 30 ini sorry, nanti saya cek kembali ya. Backlog kami sebesar 29.000. Kebutuhan artinya kebutuhan rumah yang harus dipenuhi untuk 18 distrik di Kabupaten Mimika. Beredar di media massa, dalam media mainstream itu isu 165 rumah atau sekitar itu yang katanya jadinya cuma 4 atau jadinya cuma 3. Bagaimana itu ceritanya? Ya, jadi mungkin agak ada sedikit kekeliruan. Oke. Jadi di tahun 2025 ini kami Dinas Perkimtan ini memprogramkan 209 unit rumah. Lebih besar dari 160 ya? Lebih dari 100 ya? Iya, lebih dari 100. Kemudian ini bersumber dari Otsus, dana Otsus, kemudian dari APBD. Memang ada beberapa rumah yang memang belum terselesaikan. Ini mungkin Bapak Ibu tahu terkait dengan masalah kondisi di tapal batas di Kapiraya. Nah, di sana kita ada 15 unit rumah yang harusnya terbangun. Namun sampai dengan Desember kemarin ini baru 3 unit rumah. Sisanya 12 unit rumah ini tetap dilaksanakan pembangunan
Kemudian kita juga tidak melakukan penagihan 100%. Itu dibayarkan per 31 Desember tuh sesuai dengan progres. Tapi mengingat pentingnya ketersediaan rumah, tetap dilanjutkan pembangunan tersebut oleh kontraktor. Begitu. Dan setiap keterlambatan tetap dikasih denda. Begitu. Nah, kebetulan kemudian untuk Otsus di daerah pegunungan memang ada beberapa unit rumah yang belum terselesaikan, tapi hal yang sama diberlakukan juga. Tetap dihitung denda keterlambatannya. Kepada pihak yang mengerjakan. Iya. Gitu. Baik. Bu Kadis, masih tentang rumah. Kita juga tahu bahwa ada semacam janji bupati atau statement Pak Bupati, misalnya di daerah-daerah seperti distrik yang baru dibentuk di area Jayanti, ke arah Transnabire, atau juga di SP1 daerah yang pernah terkena banjir itu. Seperti apa Ibu manage dan bagaimana progresnya? Ya, jadi untuk pembangunan rumah di daerah-daerah perbatasan ini kan menjadi highlightnya Bupati ya. Concern Pak Bupati concern di sana. Jadi memang kita tidak bisa ketika ada butuh rumah terus saat itu juga dieksekusikan, tidak bisa. Jadi kita masukkan di anggaran untuk 2026 untuk daerah perbatasan. Kami sudah masukkan ada 10 unit rumah yang nanti akan dibangun di daerah Kiura, daerah perbatasan. Kemudian kalau untuk daerah perkotaan, terutama daerah kumuh, kami sudah programkan juga untuk daerah perkotaan. Masih tentang perumahan ini, soalnya perumahan ini menjadi isu yang cukup lagi viral-viralnya. Betul. Tentang tadi yang kita backlog 29 rumah, 29.000 rumah. Kan dengar-dengar katanya ada program presiden yang 3 juta rumah itu. Gimana tuh? Timika dapat berapa? Betul. Terima kasih atas pertanyaannya, karena ini juga menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu masyarakat yang datang ke kantor kami. 3 juta rumah ini kami dapat berapa? Kabupaten Mimika dapat berapa? Gitu. Cuma mungkin perlu kita klarifikasi bahwa 3 juta rumah itu memang itu secara global programnya Presiden Prabowo. 3 juta rumah ini terbagi. 1 juta rumah untuk pedesaan, 1 juta rumah untuk pesisir, dan 1 juta rumah untuk perkotaan. Nah, kebetulan kami kalau di Kabupaten Mimika itu masuk dalam pedesaan. Nah, 1 juta rumah ini bukan berarti langsung pemerintah menyiapkan 1 juta unit rumah diberikan ke Kabupaten Mimika. Tidak. Jadi 1 juta rumah itu dihitung dari totalan pengadaan pembangunan rumah di Kabupaten Mimika oleh APBD, oleh pusat atau pihak swasta, pihak pengembang. Dalam pengembang ini intervensi dari pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan. Kemudahan dalam perizinan untuk pengembang ya ini. Kemudahan dalam pengurusan pelepasan atau sertifikat tanahnya. Itu yang dimaksud di situ. Jadi bukan berarti ada 1 juta rumah yang dibangunkan untuk masyarakat itu. Dan itu diakumulasikan untuk seluruh Indonesia atau khusus Timika saja? Seluruh Indonesia. Jadi kalau kita Timika dapatnya jatah pedesaan 1 juta rumah, tapi bukan 1 juta rumah untuk Timika. 1 juta rumah untuk seluruh Indonesia. Dan 1 juta rumah untuk pesisir, pedesaan se-Indonesia. 3 juta rumah. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa, kata 3 juta rumah dari Presiden itu, Timika masuk dalam kategori 1 jutanya, khusus untuk pedesaan, dan itu pun untuk Indonesia, seluruh Indonesia. Nah, jatahnya berapa itu akan diakumulasi, dan
Nanti untuk lebih jelas kita akan dapatkan update-update terbaru terkait dengan informasi tersebut di Kabupaten Mimika. Lanjut, kita masih seputar aktivitas di bidang. Saat ini yang dikeluhkan masyarakat adalah tentang tempat pemakaman umum. Seperti apa dinasnya Ibu merespon keluhan ataupun kondisi tentang pemakaman umum itu? Baik, tempat pemakaman umum yang ada di Timika ini yang kami kelola sebenarnya kan ada 3. Oke. Jadi pemakaman yang di SP1, kemudian pemakaman SP2, dan pemakaman SP3. Oke, ya. Jadi memang kebutuhan untuk tanah pemakaman ini semakin tahun semakin lahannya ini semakin kurang sebenarnya. Jadi kita sejak 2 tahun lalu kita sudah melakukan perencanaan untuk penambahan lokasi pemakaman. Yaitu di SP1 di seberang jalan yang existing sekarang. Itu seluas 16 hektar, kurang lebih 16 hektar yang kita rencanakan. Kita sudah menyusun juga sebuah perbuk yang melakukan penataan. Kita melakukan penataan, jadi sudah tidak boleh lagi masyarakat nanti membangun pemakaman dengan cara mungkin bangun rumah ya semacam ya rumah ya kalau kita bilang ya. Di pemakaman sudah tidak ya begitu. Jadi kita sudah mulai menata pemakaman secara modern. Wow. Begitu. Kedepannya kita berharap pemakaman ini menjadi UPTD. Jadi tidak di bawah dinas lagi, tapi dia berdiri sendiri sehingga bisa mengelola pemakaman sendiri. Wah, jadi fokusnya SP1 saat ini? Iya, SP1. Bu, kita itu kan lihat kalau pemakaman di tempat-tempat lain yang modern, itu kan petugasnya yang atur, apanya semua atur gitu. Kita akan bikin seperti itu? Iya, akan bikin seperti itu. Bocorannya sebentar. Teman-teman, bocoran sebentar. Selain itu, kita punya bidang kelistrikan. Ya. Apa yang dilakukan? Dan seperti apa statement pimpinan daerah kita tuh Mimika Terang? Seperti apa itu? Ya. Jadi, salah satu bidang pertamanan dan ketenaga listrikan itu ada di kami, di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Namun memang ada sebagian tugasnya yang sudah berpindah ini. Ada sebagian tugasnya yang berpindah ke Dinas Lingkungan Hidup khusus untuk pertamanannya. Kemudian ada juga yang sudah berpindah ke Perhubungan untuk penerangan jalan. Penerangan jalan di kota ya. Nah, itu sudah berpindah. Dulunya kami yang mengurus itu, sekarang sudah pindah ke Perhubungan. Kami lebih concern kepada penerangan di pedesaan. Jalan-jalan di desa atau di kampung, sama penerangan yang sekarang lagi yang updatean terkini Agi Muga sekarang dengan kerjasama kita dengan PLN sudah terang. Wah, luar biasa. Ini selama bertahun-tahun memang Agi Muga tuh menjadi isu ya. Iya. Dan akhirnya sekarang sudah terang. Sudah terang. Ini confirm ya masyarakat. Ini confirm dari Kepala Dinas langsung, Agi Muga sudah terang. Tinggal menunggu launching. Oh, tinggal menunggu launching. Oke, baik. Saya memang pernah datang ke satu tempat distrik Atuka. Itu semua jalan terang. Jadi kan PLN itu mati, padam lampu itu jam 11-an malam gitu. Tapi kompleksnya terang. Itu jalan lingkungan dari kami, ya. Wah, luar biasa. Apresiasi tertinggi buat karena masyarakat tuh akhirnya ya menikmati aktivitasnya tetap. Lampunya nyala sampai pagi. So, thank you so much untuk yang dibuat. Dan ini akan terus bergerak sampai semua Timika terang. Siap. Mau tahu di mana saja yang akan terang sebentar lagi. Selanjutnya kita ada punya isu fenomenal dan ini ada di bidang yang Ibu bawahi, yaitu pertanahan. Pernah ada isu anak-anak sampai tidak sekolah karena tanahnya bermasalah.
siapa yang bertanggung jawab? Gimana ceritanya? Iya, betul. Sebenarnya ini kan hak anak-anak untuk sekolah, ini kan hak dasar ya. Iya. Jadi memang kami di dinas ini memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan. Oke. Oke, kami ada tim yang diketuai oleh Pak Bupati, tim penyelesaian konflik pertanahan. Oke. Nah, itu juga melibatkan Polres, kemudian Kejaksaan, Pengadilan, BPN, mitra kerja kita yang lain. Memang betul, ini merupakan warisan dari pejabat-pejabat sebelumnya ya, pendahulu-pendahulu tentang pengadaan tanah ini. Karena begini, permasalahan yang klise ini biasanya bukan pemilik tanah yang menggugat. Oh. Ya, biasanya bukan pemilik tanah, tapi yang menggugat adalah masyarakat yang berkebun. Oke. Jadi sebenarnya bukan pemilik tanah yang bermasalah dengan kita, tapi ini penggarap. Oke. Mereka mengklaim bahwa itu tanah mereka, padahal bukan tanah mereka. Mereka hanya menggarap, mereka hanya menyewa kepada pemilik. Jadi terus terang banyak sekali. Saya tidak menutup mata bahwa di Kabupaten Mimika ini banyak peninggalan-peninggalan pekerjaan yang belum selesai. Makanya kami ini berkomitmen secara bertahap kami berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masalah-masalah pertanahan yang ada di Kabupaten Mimika. Ada yang sertifikatnya tumpang tindih, ada yang sertifikatnya ada yang kepemilikannya sudah beralih tangan, tapi pemilik baru mengklaim belum dibayarkan. Oke. Jadi banyak sebenarnya, banyak. Makanya kita ini mulai menginventarisir aset-aset tanah yang bermasalah. Begitu. Dan prosesnya untuk misalnya penyelesaian tanah terkait pembayaran itu tidak keteplak langsung jadi bayar gitu? Tidak. Jadi tentunya ada beberapa tanah yang kita anjurkan untuk melakukan gugatan. Ada beberapa tanah yang kita kalah, ada beberapa tanah juga yang kita menang. Beberapa tanah yang bermasalah, kita dengan tim penyelesaian konflik ini ada beberapa rekomendasi yang kami sudah ajukan ke Pak Bupati untuk ditindaklanjuti di tahun ini. Jadi ada yang dibayarkan, ada yang prosesnya dibayarkan, tapi tentunya kita tetap menunggu telaah dari Kejaksaan. Oh, oke. Begitu. Tidak serta-merta langsung selesai bayar, tidak. Kita karena mekanisme pengadaan tanah ini cukup panjang. Bahkan untuk tanah-tanah yang skala besar bisa makan tahun. Begitu. Proses penyelesaiannya bisa sampai dengan 1 tahun lebih. Begitu. Bu, ada bocoran nih Ya. dari beberapa orang-orang di sekitar lokasi kejadian, katanya ibu tuh pernah marah. Iya. Itu gimana Ya, ceritanya? marah ini kan sebenarnya tidak serta-merta langsung marah, pasti ada penyebabnya. Biasanya itu penyebabnya 2. Oke. Penyebabnya 2 itu biasanya ada kontraktor yang datang, yang minta pekerjaan. Kadang tidak mengklaim bahwa semua kontraktor sama, tidak. Tapi ada kontraktor yang datang yang langsung, pokoknya saya harus dapat pekerjaan ini, saya harus dapat pekerjaan ini. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita agak terbawa emosi ya. Itu responnya ibu gimana? Ya, saya marah. Saya bilang tidak ada kata-kata pokoknya. Kita jalan sesuai mekanisme. Bahkan mohon maaf, ada yang datang juga dengan bahasa kami tim pemenangan. Oke. Kami timnya Joel, kami timnya ini. Tapi kan sekarang kita sudah tidak bicara tim lagi ya, gitu. Nah, itu bahasa-bahasa itu yang saya kadang-kadang cepat emosi juga. Begitu. Yang kedua, ya ini ada beberapa masyarakat yang datang mengklaim bahwa ini tanah mereka. Bahkan kadang-kadang yang pernah membuat saya agak emosi itu, mereka menyampaikan bahwa untuk apa kamu makan kita punya uang? Oke. Ya, itu membuat saya
emosi, siapapun pasti akan emosi ya disampaikan begitu. Saya bilang, kapan saya makan kamu punya uang? Begitu. Oh, dia bilang, ini juga saya ingat kalimat, nanti kita lapor kok di polisi. Oh, itu sudah sering. Kalau itu sudah sering, bahkan sudah beberapa kali dipanggil di SPKT. Dan saya tetap hadapi. Gayanya gimana sih kalau dia bilang gitu? Ini kita jadi pengen tahu nih, seperti apa sih reaksinya Bu Kadis itu? Ya marah, pasti marah. Silahkan lapor polisi, saya tidak takut. Woi. Ya karena artinya begini, saya tidak takut karena pertama yang melakukan bukan saya. Oke. Ya, tapi secara institusi memang saya harus bertanggung jawab, ya kan? Saya harus bertanggung jawab. Cuma semua itu kan ada prosesnya, ada mekanismenya. Jadi tidak sampai di polisi juga ya, saya tetap bertahan. Bahkan kami diminta untuk mundur dari anggota tim penyelesaian masalah tanah. Diminta untuk turun. Saya bilang siap, kita siap keluar dari keanggotaan itu. Selama Pak Bupati perintahkan ini ya kita luar biasa. Ya, tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab yang harus Ibu emban dan selesaikan. Iya, kan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Setuju. Jadi kalau mau marah-marah ya kita juga bisa marah, tapi kan tidak begitu caranya. Mari kita selesaikan, duduk sama-sama, kita selesaikan bersama. Luar biasa. Gitu. Apresiasi buat Bu Kadis yang luar biasa merespon. Ini memang teman-teman harus akui bahwa ini salah satu perempuan Papua. Lahir Papua, besar di Papua, hidup di Papua, pulang kampung ke Papua. Jadi kalau akhirnya kamu ketemu gaya kayak begitu ya memang pas. Itu sudah. Bu Kadis, selanjutnya itu terkait dengan komplain masyarakat. Kita itu punya kanal yang menjadi salah satu program prioritas Pak Bupati, yaitu Mimika Center. Bu Kadis melihat program ini seperti apa? Ya, saya pikir ini program yang sangat bagus karena masyarakat bisa langsung berhubungan dengan pimpinannya, ya, pimpinan daerah. Kemudian membuka mata kita di teman-teman di pemerintahan bahwa ini loh ada masalah yang harus segera diselesaikan. Dan saya pikir ya, cukup bagus. Cuma kalau khusus untuk perumahan tidak bisa langsung dieksekusi hari itu juga atau dalam waktu yang cepat. Ya memang kembali lagi kita harus mengikuti mekanisme. Tapi contoh seperti kita di kami itu ada program untuk pembangunan rumah korban bencana. Korban bencana. Nah itu memang tidak menunggu ini sih, artinya tidak menunggu bertahun-tahun sesuai dengan antrian. Karena kita kan di dinas juga ada antrian ya, antrian untuk penerima bantuan rumah. Tapi kalau untuk korban bencana itu bisa tahun depannya kita langsung programkan, begitu. Oke. Bu Kadis, untuk kanal itu sendiri pernahkah tidak ada pelaporan yang masuk dari dinas kita? Kalau pelaporan ke dinas kita melalui kanal Mimika Center belum pernah. Belum pernah. Iya. Mimika Center ini kan juga sebenarnya menangkap isu tidak harus dari kanal, bisa juga dari media-media mainstream, medsos. Ketika ada isu tentang pemerintah, tim Mimika Center tuh bisa gercep untuk mengambil angle dan kemudian meneruskan ke Pemda untuk ikut mendengar isu itu. Salah satu isu yang berkembang itu di dinas kita adalah isu tentang nepotisme proyek atau sesuatu yang lagi viral. Ya. Seperti apa itu ceritanya, Bu Kadis? Iya, jadi memang ketika saya pertama masuk di bulan Juli itu santer sekali berita tersebut. Langkah pertama yang memang ketika saya mendengar berita itu memang saya menginvestigasi ya, bahasanya mungkin menginvestigasi melalui cara saya tanya teman-teman di kantor, itu yang mungkin bisa saya lakukan mungkin. Kemudian langkah kedua saya menonaktifkan operator tersebut untuk tidak terlibat di dalam proses pengadaan barang dan jasa, karena selama ini dia yang menjadi operator, itu saya
stop dulu, saya ganti dengan orang lain. Kemudian selanjutnya saya menyerahkan kepada pihak aparat karena sudah dilakukan juga penyelidikan oleh tim dari kejaksaan dan sekarang sedang berproses. Oke. Artinya yang viral itu sekarang sedang berproses, dinas tidak tinggal diam, kepala dinas sudah melakukan langkah-langkah preventif dan sekarang sedang berlangsung di pihak berwajib. Iya. Luar biasa. Gitu. Kalau akhirnya nanti ada laporan masuk ke kanal Mimika Center, seperti apa komitmen dari dinas yang Ibu pimpin untuk meresponnya? Ya, tentunya ketika ada laporan ya harus, itu tanggung jawab kita untuk segera merespon dengan cara ya kalau misalnya tentunya tergantung dari masalahnya ya. Kalau misalnya kebutuhan rumah ya tetap kami akan datang ke lapangan memverifikasi apakah memang dia masuk dalam kriteria untuk menerima bantuan karena mulai tahun ini saya sudah merubah mekanismenya. Jadi kalau dulu itu sebelumnya siapa yang masyarakat yang ingin mendapat bantuan rumah mengajukan proposal ke dinas. Cuma sekarang saya melihat ada beberapa kekurangan sehingga saya sekarang mulai tahun ini kita menerapkan permohonan itu harus melalui distrik. Karena distrik yang akan melakukan verifikasi, distrik yang akan tahu bahwa si A si B ini dia cocok tidak menerima bantuan sesuai dengan kriterianya atau kriteria untuk mendapatkan bantuan atau tidak. Nanti setelah dari mereka mengajukan permohonan ke distrik, nanti distrik yang akan melakukan verifikasi kemudian dilanjutkan ke dinas. Nah, setelah itu dinas juga tetap akan melakukan verifikasi ketika dia sudah siap untuk mendapatkan rumah. Siap. Gitu. Berarti ada double verifikasi. Double verifikasi. Iya. Baik, Bapak Ibu, kami tetap mendukung dengan adanya Mimika Center ini. Kemudian kami juga sudah menyiapkan 2 PIC yang cukup berkompeten. Ada Bapak Levi, kemudian ada Ibu Beverly. Mereka yang akan menerima keluhan-keluhan dari Bapak Ibu terkait dengan tugas pokok fungsi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Dan 24 jam. Luar biasa. 24 jam guys. Kalian lapor, satu laporan, satu perubahan. Jadi gaskan lewat Mimika Center. Luar biasa. Terima kasih sekali untuk kerjasama dan kontribusi juga respon dari dinas untuk menyiapkan PIC. Dan duanya anak Papua dua-duanya. Ya, terima kasih juga. Ini berkat kerjasama dengan Mimika Center. Luar biasa. Selanjutnya Bu Kadis, kita sudah masuk tinggalkan 2025 dan masuk 2026. Boleh kasih bocoran sedikit kepada masyarakat apa yang akan kita lakukan dari setiap bidang yang tadi kita diskusikan? Iya, jadi khusus untuk perumahan ini kita di 2026 melalui APBD kita akan membangun 294 unit rumah. Ini tersebar di hampir semua distrik. Kemudian melalui jalur OSUS kami juga akan membangun 36 unit rumah yang tersebar di Jita, distrik Jita, dan distrik Mimika Barat Tengah di Kapiraya. Kemudian untuk korban bencana kita ada 13 unit rumah yang dibangun di 2 lokasi. Yang pertama di Kuamki, dulu sempat ada beberapa 10 unit yang terbakar tapi kita bangun di sana 9. Kemudian ada di Mimika Gunung yang sempat kena bencana angin puting beliung. Itu. Kemudian kalau di bidang PSU dan pemakaman, tahun ini kita akan gas untuk perencanaan pemakaman tanah pemakaman yang baru. Kita mulai melakukan proses pengadaan tanahnya. Kemudian untuk listrik nanti kita akan lakukan peningkatan kualitas, artinya kita akan bekerja sama dengan PLN yang tadinya mungkin hanya 5 jam menyala,
akan lebih lama menyala. Wah, luar biasa. Kemudian kalau untuk pertanahan kita ada 20 target pengadaan tanah yang skala skala kecil itu ada 21 unit. Oke. 20 sorry. Skala kecil itu ada 21 titik. Kemudian ada 2 yang skala besar yang termasuk tadi pemakaman umum. Dan tetap kita berkomitmen untuk melaksanakan rekomendasi 2025 terkait dengan tanah-tanah yang bermasalah. Demikian. Jadi secara umum semua bidang sedang siap-siap ambil posisi untuk ngegas. Gas, ya, betul. Luar biasa, luar biasa. Iya. Kami masyarakat Timika tentunya terus berharap dan percaya bahwa dinas ini akan bergerak terus untuk memperbaiki semua yang kurang dan meningkatkan semua yang sudah ada. Dan tentunya kita bersama dengan Pak Bupati kita lihat bahwa misinya adalah membangun dari kampung ke kota. Betul. Dan ini yang sedang digalakan. Iya, betul. Luar biasa. Bu Kadis, dari semua rencana yang tadi disampaikan, apa yang kira-kira masih menjadi challenge? Apa ya? Perumahan apa? Pembebasan lahan kah? Atau mungkin... Ya, betul. Ya. Ya, yang menjadi challenge terbesar adalah tadi konflik-konflik tanah ini. Karena kita kan harus kepastian terhadap tanah ini juga menjadi hal yang perlu diselesaikan. Kasus-kasus tanah banyak, kita lagi bersemangat ini untuk menyelesaikan kasus-kasus tanah. Karena kalau tanahnya tidak jelas, kita juga tidak bisa melakukan proses pembangunan. Itu yang menjadi challenge terbesar itu sudah tanah itu harus diselesaikan. Untuk semua kelompok, untuk semua bidang-bidang tadi. Ya, untuk semua bidang tadi. Karena khusus kalau untuk tanah ini kan kita harus memberikan keadilan juga buat pemilik-pemilik tanah. Jadi memang khusus untuk aset-aset tanah ini kita harus kita harus legalkan. Kemudian juga untuk pembangunan rumah, kita tidak mungkin membangun rumah di tanah yang tidak legal. Nah, itu jadi kepastian tanahnya kita harus pastikan. Tentunya sebagus apapun kita punya program ini, kalau kita tidak kerjasama dengan teman-teman di distrik ini kan tidak akan berhasil. Jadi pada kesempatan ini juga saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu Kepala Distrik untuk membantu kami dalam program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Harapan dan komitmen. Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa hunian yang layak itu merupakan hak dasar bagi kita semua, tidak terkecuali OAP atau non-OAP. Hunian yang layak itu wajib menjadi hak setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika. Dan di sini juga Pemda melalui Dinas Perumahan hadir untuk memenuhi kewajiban pemerintah. Artinya kewajiban negara untuk menyediakan rumah yang layak, termasuk fasilitas yang layak untuk setiap anggota masyarakat. Jadi kami berkomitmen untuk terus berusaha memaksimalkan apa yang sudah ada demi kesejahteraan masyarakat Mimika. Sesuai dengan visi misi Pak Bupati, gimana sih meramunya? Dan semua pergerakan kami tentunya juga sepadan atau berirama dengan visi misi Pak Bupati. Seperti apa itu meramunya? Sesuai dengan visi misi Bapak Bupati Yohanes Retop dan Bapak Wakil Bupati Bapak Emmanuel Kemong, kami Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berkomitmen untuk mensukseskan pembangunan sesuai dengan jargon Bapak, akan membangun dari kampung ke kota. Luar biasa. Di tahun ini kami akan memproses sebuah pemakaman umum yang sangat layak. Kalau bisa dibilang seperti ya di kota-kota besar lah. Jadi bukan hanya
pemakaman umum menjadi tempat yang menakutkan mungkin, tapi menjadi tempat untuk berekreasi. Artinya menjadikan pemakaman yang aman dan nyaman. Silakan masyarakat tunggu. Pemirsa sekalian, tidak terasa bincang-bincang kita bersama dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan telah sampai di penghujungnya. Berbagai cerita sukses dan juga berbagai harapan telah disampaikan oleh Kepala Dinas kita, Ibu Abrianti Nuhyanan. Mewakili pemerintah daerah Kabupaten Mimika, beliau berpesan dan pesan-pesan itu akan menjadi tanggung jawab kita semua untuk mendukung dinas ini bergerak maju mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Mimika dari kampung ke kota. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir di studio Mimika Center. Ya, sama-sama Pak Pernus. Terima kasih juga kita sudah diundang, senang sekali. Luar biasa, dan tentunya ini bukan yang pertama kali karena podcast kita adalah podcast keliling. Mungkin kita juga akan berkunjung ke tempatnya Bu Kadis. Baik, silahkan datang. Luar biasa. Akhirnya dari podcast Mimika Center, saya pamit undur diri bersama dengan Ibu Kepala Dinas. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Amolongo, Nimawitimi, Saipa, Mimika, rumah kita, Emeneme, Yawari.